balik lagi sama aku Melinda Gunanti di channelnya Devi. Sekarang kita bakalan ngebahas kisah-kisah ya atau cerita rakyat ya yang terkenal di Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia dan Indonesia itu terkenal akan cerita rakyatnya yang beragam, beraneka ragam ya. Nanti bakal aku ceritain ya semua di channel ini ya. Jadi kalian pastiin tonton video ini sampai habis. Tapi kali ini kita bahas cuma satu dulu ya, yaitu Roro Jonggrang ya. Kisah Roro Jonggrang, cerita rakyat dari Yogyakarta ya. Siapa sih yang nggak tahu Roro Jonggrang? Tapi kalian simak sampai akhir ya. Siapa tahu ada sesuatu yang berbeda ya dari cerita ini ya. Yuk kita simak. Nah, cerita Roro Jonggrang ini dimulai dari dahulu kala. Ada sebuah kerajaan ya di desa Prambanan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Prabu Baka tuh memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita ya, cantik banget nih ya, CBL cantik banget loh gitu ya, yang bernama Roro Jonggrang. Nah, suatu ketika ya Prambanan ini dikalahkan oleh kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso ya. Prabu Baka tewas dalam medan perang. Dia terbunuh oleh Bandung Bondowoso yang sangat sakti ya, terkenal banget nih Bandung Bondowoso itu bener-bener sakti banget ya. Nah, terus Bandung Bondowoso ini kemudian menempati istana tersebut ya, istana Prambanan ya. Terus melihat putri dari Prabu Baka yang sangat cantik banget ini ya, sangat-sangat cantik yaitu Roro Jonggrang ya. Timbul keinginan dia tuh untuk memperistri si Roro Jonggrang. Dia suka nih sama Roro Jonggrang ya, interest ya, tertarik gitu ya sama si Roro Jonggrang. Nah, Roro Jonggrang juga tahu nih kalau misalnya si Bandung Bondowoso tuh orang yang udah ngebunuh ayahnya gitu lah, udah orang yang udah bikin ayahnya metong dan akhirnya menguasai kerajaan Prambanan saat ini gitu. Nah, karena itu si Roro Jonggrang ini cari akal nih untuk menolak Bandung Bondowoso ini. Jadi dia tuh nggak mau nolak secara mentah-mentah karena takut si Bandung Bondowoso ini sakit hati dan lain cerita gitu ya. Jadi dia cari akal untuk nolaknya secara halus ya. Terus dia kayak ngajuin syarat ya. Nah, terus dia tuh kayak ngajuin syarat, yaitu syaratnya itu adalah bangun 1000 candi ya, bangun 1000 candi dan 2 buah sumur ya, dan 2 buah sumur yang dalam. Semuanya harus selesai dalam 1 malam ya. Logika aja, 1000 candi sama 2 sumur selesainya kudu di 1 malam gitu, kudu 1 malam kalau lo mau nikah sama gue gitu ya. Jadi cowok-cowok sekarang nih kalau diminta sesuatu jangan kayak yang rasa terbebani ya, Roro Jonggrang minta candi loh ya. Jadi mending minta sesuatu minta candi, semalam doang nih. Nah, terus Bandung Bondowoso tuh nyanggupi nih, Bandung Bondowoso kan sakti. Jadi dia tuh kayak yang oke nih, gue terima tantangan lo gitu ya, Roro Jonggrang gitu ya. Sih anggap buat kamu cantik gitu. Jadi sanggup nih 1000 candi 2 sumur gitu. Terus ia tuh meminta pertolongan kepada ayahnya dan menggerakkan bala tentaranya. Bala tentaranya ini dedemit ya kalau kata orang Jawa ya, dedemit ya tuh makhluk-makhluk yang tidak terlihat ya, roh-roh halus ya, untuk membantu dia tuh bikin 1000 candi dan 2 sumur permintaan Roro Jonggrang begitu. Nah, terus pukul 4 pagi nih, pada saat pukul 4 pagi kan dia udah semalaman nih, udah hampir selesai. Pukul 4 pagi itu hanya tinggal 5 buah candi yang belum selesai dan kedua sumur tuh udah hampir selesai. Tapi candi belum genap 1000 nih, kurang 5 ya, kurang 5. Siapa yang mau hitung ya? Candi ada berapa ya? Kurang 5 ya. Tapi si Roro Jonggrang ini udah kayak yang kok bisa gitu. Dia bikin 1000 candi ini hampir selesai, cuma 5 biji doang yang belum gitu. Roro Jonggrang tuh panik gitu. Terus kayak yang gimana sih caranya? Dia tuh nggak mau nih kawin sama Bandung Bondowoso gitu. Apa yang harus dilakuin ya untuk menggagalkannya atau menghentikan ini? Terus cemas, panik, campur aduk deh gitu ya. Bayangin kalau Bandung Bondowoso jadi suaminya gitu ya, kan dia udah ngebunuh
bapaknya gitu ya. Jadi nggak mungkin dong gitu secara logika aja gitu ya, siapa yang mau kawin sama yang udah ngebunuh bapak lo gitu. Terus akhirnya tuh si Roro Jonggrang pergi ya, Roro Jonggrang pergi membangunkan gadis-gadis desa Prambanan dan meminta untuk menghidupkan obor-obor ya, menghidupkan obor-obor dan membakar jerami. Terus juga dia memukulkan alu pada lesung ya, dan menaburkan bunga-bunga yang harum. Suasana saat itu menjadi terang dan riuh, jadi kayak bikin suasana itu jadi kayak heboh lah ya, dengan segala bakar jerami ya, bakar obor, bakar jerami gitu ya, naburin bunga ya. Terus juga ayam jantan juga jadi berkokok ya, buat ayam jantan berkokok, saut-sautan ya, kayak karena ayam jantan tuh kalau udah satu berkokok sisanya ngikut gitu. Jadi kan menandakan bahwa itu sudah pagi ya kalau ayam jantan berkokok ya. Pada saat itu Roh Halus segera meninggalkan pekerjaan karena terang bro gitu kan. Setan mana yang suka terang gitu kan ya. Karena terang dari tadi bakar jerami lah, terus ayam jantan juga udah pada berkokok. Jadi panik si Roh Halus itu sekarang, bukan si Roro Jonggrang yang panik. Roh Halus atau The Demit ini yang panik karena ngira itu udah pagi gitu. Jadi pada meninggalkan pekerjaan, ditinggalin gitu aja nih pekerjaan 1000 candi itu ya, tinggal dikit lagi ya. Terus setan-setan ini ngira itu udah pagi. Nah pada saat itu hanya tinggal satu doang, sebiji doang candi yang belum dibuat, terus cuma satu guys ya, tinggal satu lagi nih. Bandung Bondowoso nih bener-bener kayak shock gitu ya, terkejut gitu. Bandung Bondowoso ini ya, dia juga marah ya, karena sadar kalau misalnya usahanya tuh gagal gitu, sia-sia padahal tinggal satu doang. Aduh tanggung banget nih gitu kan, siapa sih yang gak kesel kalau misalnya dikit lagi tapi udah kayak yang alah udah gagal nih gitu, pasti kayak gremeget gitu ya. Pada saat itu perasaan Bandung Bondowoso sekarang yang campur aduk ya, kesel, marah, sedih juga ya. Terus juga Bandung Bondowoso tahu itu tuh ulahnya si Roro Jonggrang yang nggak mau sama dia. Jadi Bandung Bondowoso itu mengutuk si Roro Jonggrang menjadi sebuah arca ya, untuk melengkapi sebuah buah candi yang belum selesai. Jadi candi kan harusnya 1000, tadi kurang 1. Nah dilengkapi itu si Roro Jonggrang dikutuk jadi candi ya sama si Bandung Bondowoso, karena sangat sakti akhirnya jadilah itu ya batu arca Roro Jonggrang ya. Diletakkan di dalam ruang candi yang besar ya, taruh di dalam ya, dalam candi yang besar ya. Jadi benar tuh 1000, tapi satunya Roro Jonggrang ya. Nah hingga saat ini tuh cerita tersebut, cerita candi ya, candi itu tuh disebut dengan Candi Roro Jonggrang atau Candi Prambanan ya, disebut juga dengan Candi Sewu ya. Sewu tuh kalau dalam bahasa Jawa tuh artinya 1000 ya, yang pasti itu katanya ada 1000 candi di situ ya. Coba kalian kalau misalnya ke Candi Prambanan hitung ya candinya kalau kalian gabut ya, beneran gak sih ada 1000 gitu ya. Meskipun jumlahnya nggak tahu nih ya, kita belum ada yang memastikan itu 1000 apa enggak ya. Tapi cerita itu benar-benar populer banget ya, populer banget ya, dari mulut ke mulut sampai itu dijadiin legenda ya, dijadiin legenda cerita rakyat yang paling fenomenal ya, si Roro Jonggrang ini, begitu ya. Nah, pesan yang bisa diambil dari kisah Roro Jonggrang itu adalah pentingnya kejujuran. Bandung Bondowoso tuh murka, marah karena tahu Roro Jonggrang tuh bohong. Bohong, dia udah kayak mengelabui, kayak bikin seolah-olah dia itu udah pagi sampai si The Demit pada pergi ya. Karena kebohongan itu si Roro Jonggrang dikutuk menjadi candi seperti itu. Jadi buat kalian nih ya, barangkali yang ada yang nonton adik-adik ya, jangan suka berbohong ya. Jangan suka berbohong ya, karena kejujuran itu nomor 1 guys ya. Nah udah deh gitu nih cerita Roro Jonggrang, gimana menurut kalian ya? Kisah apa lagi, cerita rakyat apa lagi yang perlu aku ceritain, kalian bisa komen di bawah ini, nanti bakalan aku ceritain. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Bye bye guys.